Oke, selamat pagi semuanya. Ya, setelah kita sudah melaksanakan kuis hari ini terkait dengan current liabilities. Nah, kemarin kita minggu lalu kita terakhir sampai slide 68. Ya, sekarang kita akan mulai di slide 69. Kita akan melanjutkan tentang provisi. Ya, sebelumnya itu kan kita udah bahas provisi terkait dengan warranty, betul nggak? Oke, terkait dengan garansi. Ya, jadi provisi itu kan sesuatu yang uncertain, betul nggak? Ya, uh, ada tingkat ketidakpastian, baik jumlah maupun waktu. Ya, tapi ya ketidakpastian tersebut bisa diestimasi secara layak. Ya, tadi seperti contoh kita adalah apa? Litigasi misalnya gitu ya. Oke, perusahaan dalam litigasi ya dia nanti diperkirakan akan rugi gitu ya karena kena denda ya katakanlah sebesar sekian dolar atau sekian rupiah. Nah, tentu juga kita udah belajar tentang warranty, betul nggak? Warranty itu kan nanti terjadinya di masa depan, gitu ya. Oke, atas dasar penjualan yang sekarang. Jadi kan obligation itu kan atau kewajiban itu timbul karena ada kejadian yang sekarang, ya kejadian masa lalu. Kejadian masa lalunya apa? Kejadian masa lalunya adalah penjualan. Karena kita melakukan penjualan, maka akan muncul yang namanya warranty, gitu ya. Apalagi terkait dengan penjualan tadi ya, penjualan barang elektronik, ya. Oke, karena kita misalkan mencemari lingkungan tadi ya, oke, maka akan ada kewajiban atau litigasi tadi ya, kita dilitigasi dalam perkara pengadilan ya untuk membayar denda itu di masa depan, ya. Oke, jadi kejadian sebelumnya itu udah ada dulu. Ya, oke. Sekarang eh, tipe-tipe provisi yang lain. Nah, di sini ada consideration payable, ya. Company often make payment, provide consideration to their customer as part of the revenue arrangement. Company over premium, coupon over and rebate to stimulate sales. Ya, kadang perusahaan itu memberikan apa? Hadiah. Hadiah ya. Oke, tawaran ada kupon misalnya gitu ya. Oke, kupon-kupon belanja segala macam. Ya, dan juga rabat. Rabat itu diskon untuk menstimulasi apa? Penjualan. Company should charge the cost of premium and the coupon to expand in the period of the sale that benefit from the plan. Ya, jadi sama kayak tadi, ya. Jadi warranty expand ini diakui pada saat di periode penjualan yang sama, walaupun nanti warranty-nya itu klaimnya itu dibayar nanti ya tahun-tahun depan, betul nggak? Oke, atau di periode yang akan datang. Nah, penjualannya kan tahun ini, berarti warranty expand-nya tetap diakui di tahun ini, ya walaupun di kreditnya itu kan kita anggap sebagai utang, betul nggak? Gitu loh, walaupun nanti real kejadian itu masih masa depan. Nah, sekarang kita lihat ke premium, ya. Oke. Nah, di sini coba saya copy ke Excel ya. Jadi kita kerjakannya gimana? Consideration payable, ya. Kita akan masuk ke Excel-nya. Nah, ini. Soal ini tadi ya. Consideration payable. Belum masuk ya. Kita Excel-nya yang ini. Nah, ini. Udah masuk ya? Udah, Pak. Ya. Fluffy Cake Mix Limited sells boxes of cake mix for $3 atau €3 per box. Ya. Oke, kita lihat dulu questionnya apa ya. What entry should Fluffy Cake Mix record in 2019? Fluffy Cake Mix menjual ya menjual cake mix ya dengan harga 3 per box. In addition, Fluffy Cake Mix offer its customer a large durable mixing bowls in exchange for $1 and 10 box tops ya. Jadi dia jual cake-nya berapa? 3 ya. 3 kita anggap $3 lah biar gampang ya gitu ya. Kan kita jarang nyebut-nyebut euro gitu ya. Oke, $3 ya. Terus di sini dia akan kasih hadiah nih. Setiap konsumen yang mengumpulkan 10 tutupnya gitu ya, betul nggak? Atau 10 kemasan, ya box tops-nya itu, ya kemasan paling atasnya, plus ngasih uang $1, itu akan mendapatkan apa? Mangkok, betul nggak? Oke. Large durable mixing bowl, mangkok cantik lah kalau kita bilang gitu ya. Ya akan mendapatkan mangkok cantik setiap mengumpulkan ya
tutup ya, kemasan tutupnya plus $1. The mixing bowl cost fluffy cake makes $2. Ya, jadi harga satu itunya berapa? Harga satu piring cantiknya 2. And the company estimate that the customer will redeem 60% of the box top. Oke, jadi diestimasikan bahwa konsumen itu akan menebus berapa? 60%. Ya. The premium offer began in June 2019. During 2019, Fluffy Cake Mix purchased 20,000 mixing bowl at $2. Sold 300,000 boxes of cake mix for 3 per box and redeemed 60.000 box top. Oke. Jurnal apa yang harus dibuat di tahun 2019? Oke, kita lihat ya. Jurnal ya in 2019. Kita lihat dulu tadi penjualannya ya. Berarti apa? Cash to sales, ya nggak? Ya, dia jual berapa? 300.000 ya. 300.000 kali berapa? Kali 3 ya. Harga jualnya. Oke, 900.000. Oke. Cash per sales ya 900.000 ya. Terus apa lagi? Dia juga membeli 20.000 mixing bowls. Oke. Oke, jadi dia membeli piringnya itu ya premium inventory pada cash. Ya. Berapa dia beli? 20.000 kali berapa? 20.000 dikali 1 ya. Betul nggak? Maaf, 2. Ya. 20.000 kali 2. Ya, 40.000 ini mangkok cantiknya. Fluffy Cake Mix purchase 20.000 ya. Oke, terus apa lagi? The mixing bowl cost 2 tadi ya. The company estimate. Nah, dia mengestimasikan bahwa 60% dari penjualan itu nanti akan ditebus. Ya. Oke. It was estimated that 60% of sales will be redeemed, ya nggak? Oke, berarti berapa tuh? 60% dikali dia jual berapa? 300.000 box ya? Betul nggak? Ya. Oke, 60%. 60% kali 300.000 ya. 180.000 box akan ditebus. Tadi berarti nanti berapa piring yang akan ditebus? Berarti 180.000 dibagi berapa? 10 ya? Ya enggak? 180.000 bagi 10. Kan setiap 10 baru dapat 1, betul nggak? Oke. Berarti 18.000 balls. Ya. Kira-kira nanti 18.000 balls itu akan akan ditebus. Oke. Berarti jurnalnya ya bowl cake mix $3 per box and redeem 60.000 ya, 60.000 box top. Oke. 60%. Jurnalnya gimana nih? Ya. Berarti during 2019 60.000 ya box top itu di redeem ya, was redeemed. Berarti 60.000 bagi 10, betul nggak? Ya. 6.000 ya. Oke. Berarti yang belum di redeem berapa? Ya, yang menjadi premium liability-nya berapa? Berarti 18.000 kurang 6.000 ya. Oke, berarti 18 kurang 6. Nah, ini yang belum ditebus ya. Oke, belum ditebus. Oke, berarti jurnalnya gimana? Jurnal untuk yang premiumnya gimana? Premium expand, ya nggak? Premium expand. Berapa premium expand-nya kira-kira? 18.000 balls, betul nggak? 18.000 ya. Oke. Tadi kan setiap nukerin 10
plus harus kasih $1 lagi ya, betul nggak? Ya. Oke, berarti sebenarnya premium expense-nya berapa? Tadi kan harga per balls-nya berapa? 2. Satunya itu harus dibayar oleh konsumen, ya kan? Nah, satunya lagi berarti dia yang nanggung kan istilahnya gitu ya, dari menukarkan 10 box tadi. Ya, setiap menukar 10 box nilainya berarti $1. Oke, berarti premium expense-nya berapa? 18.000 dikali berapa? 1. Ya enggak? 18.000. Ya, 18.000 kali 1. Terus yang dia keluarin berapa? Premium inventory. Yang dia keluarin berapa? 6.000, betul nggak? Ya, 6.000 kali berapa? Tadi harga per satu balls-nya 2 ya. Oke. Premium inventory-nya 2. Terus dia terima cash. $1 kali berapa yang udah ditebus? 6.000. Betul? Oke. Terus bagi apa? Di sini premium liabilities. Ya enggak? Berarti kan 12.000 yang belum ditebus. 12.000 kali berapa? Kali 1. Ya enggak? 12.000 kali 1. Apalagi yang harus di jurnal? Oh ya, cash-nya salah nih kebalik. Cash-nya harusnya di debit ya. Oke. Kan dia terima cash, bukan ngeluarin cash. Maaf, balik cash berapa? 6.000 kali 1. Ya, 18 tambah 6 berapa? 24. 12 tambah 12, 24. Gitu ya jurnalnya ya. Pas, balance ya. Oke. Cash-nya 6.000 dia terima. Paham nggak? Ya. Premium expense-nya 18. Premium inventory-nya 12. Premium liabilities-nya 12. Ada pertanyaan? Ada komen? Paham? Ngerti ya? Oke. Nah, ini jurnal di 31 Desember atau di bulan Desember ya. Di tahun 2019. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini jurnalnya premium event-nya udah tadi ya. Oke. Cash. Premium expense. Oke, jurnalnya ini kalau ini dipisah ya. Ya nggak ada masalah, sama aja. Liability 12. Dah. Oke, sekarang kita masuk lagi ke PowerPoint-nya. Environmental provision. Nah, tadi sama, udah kita bahas ya, yang terkait dengan provisi terkait environmental. A company must recognize environmental liability when it has the existing legal obligation associated with the retirement of the long-lived asset and when it can reasonably estimate the amount of the liability. Jadi gini contohnya ya. Oke, kita lihat di sini. Environmental provision. Ya. Example of existing legal obligation which required recognition of the liability include but are not limited to. Jadi misalkan gini, ya, suatu perusahaan tambang kan pada saat dia minta izin dari pemerintah mau menambang di suatu tempat, gitu ya. Nah, itu kan dia nanti ada klausul tertulis bahwa kalau misalkan nambangnya udah selesai, itu dia harus menutup kembali lubang tanah yang udah dia gali di masa depan. Ya misalkan dia kontraknya 40 tahun gitu ya untuk menambang batu bara. Nah, nanti ya di 40 tahun kemudian dia harus menutup lahan yang udah bolong itu tadi. Ya, lahan yang udah bolong itu harus dia tutup kembali. Nah, itu berarti kewajibannya itu kewajiban kini sebenarnya itu ya, tapi pelaksanaannya adalah nanti. Nah, ini tadi ya, misalkan dia terkait dengan decommissioning nuclear facility, dismantling, restoring, and reklamasi of oil and gas property gitu ya. Jadi kan di atas tanah tersebut kan pasti ada alat-alat beratnya dong, betul nggak? Ya, yang bekas dia habis gali minyak lah, batu bara lah, atau apa gitu kan. Nah, itu dia berkewajiban kalau kontraknya sudah selesai itu harus dirapiin lagi, diberesin. Ngerti nggak? Itulah ya. Certain closure, reklamasi, removal cost of mining facility, closure and post-closure cost of landfill. Ya, tanahnya harus
tutup lagi gitu kan. Oke, lalu alat-alatnya, kilang-kilang minyaknya di atas itu harus dibenahin lagi gitu ya, harus dipindahkan dan seterusnya. Nah, itu berarti adalah environmental provision. Oke. Nah, itu nanti harus kita jurnal. Nah, ini misalkan jurnal gini ya. 1 Januari 2019 1 Januari 2019, Wildcat Oil Company erected an oil platform in the Gulf of Mexico. Wildcat is legally required to dismantle and remove the platform at the end of the useful life estimated to be 5 years. Ya, jadi 1 Januari ya, dia biasalah ya erected an oil platform in the Gulf ya. Wildcat is legally required to dismantle. Jadi dia perusahaan minyak ya. Oke. Dia berkewajiban untuk mendismantle and remove the platform. Jadi kilang-kilang minyaknya itu harus dipindahkan, di remove ya. Kalau misalkan udah selesai ya dieksplorasi. Wildcat estimate the dismantling and removal cost will be 1 million. Ya, jadi biaya untuk melakukan renovasi gitu ya atau melakukan pemindahan alat-alat beratnya itu diperkirakan 1 juta. Nah, berarti 1 juta itu kan baru terjadinya kapan? Baru in the future, betul nggak? Bisa 40 tahun lagi, bisa 30 tahun lagi, ya tergantung kontraknya gitu ya. Oke. Nah, dia menggunakan basis 1 juta itu kan nanti masih di beberapa tahun lagi. Ya, bisa di 30 atau 40 gitu ya. Nah, berarti nilai 1 juta itu harus kita nilai sekarang kan. Kita jadikan ke present value. Ya. Oke, dibilang based on 10% discount rate, the fair value of the environmental liability is estimated to be 620. Wildcat record this liability on Januari sebagai berikut. Ya, drilling platform pada environmental liability. Ya, jadi debitnya itu ditambahkan ke nilai aset kilangnya, kilang minyaknya. Ya. Jadi aset tetapnya ditambahkan pada environmental liability. Gitu ya. Nilai sekarangnya itu udah ditambahkan sekarang, ya. Oke. 620, 920 itu berasal dari mana? Dari nilai sekarang, betul nggak? Oke, jadi dipakai present value ya. Pakai present value interest factor. Nilai 1 jutanya nanti kalau dinilai sekarang kan tuh 620, 92. Oke. Nah, terus during the life of the asset, Wildcat allocate the asset retirement cost to expand using the straight line method. Jadi nanti misalkan ini sampai tahun 2023 ya tadi dia bilang ya. 2019, 20, 21, 22, 23. Berarti 5 tahun ya. Oke, 5 tahun. Berarti nanti tiap tahun dia akan jurnal apa? Depreciation expand pada accumulated depreciation ya 620 dibagi 5 ya. Oke. Terus apalagi jurnalnya? Dia juga harus mengakui apa? Tadi kan itu di awalnya kan dianggap sebagai aset, betul nggak? Ya. Nah, nanti didepresiasi, depre pada accumulated. Nah, ini kan jurnalnya sama ya setiap tahunnya, ya. Setiap tahunnya jurnalnya sama, depre pada accumulated. Nah, sekarang dia juga harus menjurnal apa? In addition, Wildcat must accrue interest expense each period. Wildcat record interest expense and the related increase in the environmental liability sebagai berikut. Ya, interest expense pada environmental liability. Ya, 620, 920 kali 10%. Jadi tiap tahun nanti jumlahnya dia naik. Nah, pada saat Januari 10, 2024, Wildcat contract with reclaimer to dismantle the platform at contract price 995. Nah, nanti pada kenyataannya, realnya gitu ya, ketika udah selesai, nah itu dia bayar misalkan realnya 995. Nah, environmental liability-nya kan udah 1 juta. 1 juta, ya. Padahal yang cash yang dia keluarkan berapa? 995. Ngerti nggak? Gitu. Nah, coba kalau saya ulang ya, saya ilustrasikan pakai Excel ya. Oke, tadi kan berapa? Pakai 10% ya. Ya, ini dia dari sini nih. Nah, dia pakai angka ini. Oke, saya masukkan ke Excel. Oke, ini Excelnya.
Oke, ini ya. Jadi 1 Januari, ya itu angkanya dari mana tadi kan? Pakai 5 tahun ya. Oke, berarti dia pakai legally required to dismantle. Jadi ya, obligation to dismantle ya. And remove itu 5 years, ya nggak? Oke, berarti dengan menggunakan interest rate 10%, maka kita cari nilai sekarang ya. Present berarti 1 juta, berarti nilai provisinya berapa? Provisionnya berarti 1 juta kali present value interest factor 5 tahun 10%. Ini kan 1 Januari 2019. Oke, berarti present value interest factor 5 10%. Ya, rumusnya masih ingat ya, 1 per apa? 1 tambah 10% pangkat 5, ya enggak? Ya. Nah, ini berapa? 0,621 tadi ya. Oke, berarti 1 juta kali berapa? 0,62921 sama ya. Oke, ini kan ada pembulatan. Oke, berarti kan dia jurnalnya tadi apa? Drilling platform pada environmental liability, ya. Drilling platform. Ini aset ya, fixed aset ya. Enggak. Pada environmental liability. Besar berapa? 620 92. Ya enggak? Nah, terus nanti kan dia bikin tabel nih, ya. Dia bikin tabel seperti ini. Ini tanggal 1 Januari 2019, ya. Ini depreciation expense. Accumulated depreciation. Book value. Oke. 1 Januari book value-nya berapa? 620. Ya enggak? Terus nanti 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2022. Gitu ya. DP-nya tadi berapa tiap tahunnya? 620, 921 bagi berapa? 5, ya enggak? Oke, 124, 124, 124, 124, 124. Jadi diakui itu udah langsung sebagai aset. Ya, walaupun nanti pengeluarannya 1 juta nanti di 5 tahun lagi, kalau dinilai sekarang kan itu udah menjadi aset ya. Oke, bagian part of our asset. Berarti di sini akumulatifnya berapa? 124. Ini berarti 124 tambah 24. 248 tambah 124. 372 tambah 124. 496 tambah 124. Gitu ya. Ini berarti sini 620 ya. Kurang berapa? Kurang accumulated ya. Oke, kurang 124. 496 kurang 124 dan seterusnya ya. Sama at the end dia menjadi berapa? 0. Gitu ya. Berarti jurnal ya every 31st December. Berarti depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar berapa? Ya, sebesar ini 1, 2. Terus yang tabel yang berikutnya, tabel yang satu lagi apa? Sama. Date. Nah, di sini ada ya. Yang kedua, kalau ini kan tadi book value dari drilling platform ya. Oke, book value of drilling platform. Nah, kalau yang kedua, ini adalah ya environmental liability-nya. Gitu loh. Nah, di sini ada apa? Interest expense. Gitu, ya.
environmental liability, interest expense. Sini aja ya. Nah, environmental liability-nya awalnya berapa? 620, 921. Ya, ini makin lama makin naik nih. Dengan R berapa? Dengan R 10%. Kita pakai R berapa? 10%. Ya. Nah, di sini berapa? Berarti 620 kali 10%. Ya enggak? Ini berarti 620 tambah 62. Makin lama makin naik ya. Ini juga berapa? 683 kali 10%. Ya, maka ini 683 tambah 68301. Sama ya begitu ya. Berarti 751 kali berapa? Kali 10%. Nah, berarti sini nambah 751 tambah 7. Ini juga sama. 826 kali 10%. Ya, 826 tambah 82. Nah, yang terakhir 909 kali 10%. Ya, maka di sini 909 tambah 90909. Gitu ya. Oke, at the end environmental liability berapa? Jadi 1 juta. Maka jurnal ya. 31 Desember 2019 apa? Interest expense pada environmental liability. Ya, sebesar berapa? Sebesar 6209. Nah, begitu seterusnya. Dan seterusnya. Ya, interest expense pada environmental liability. Nah, nanti kan ini sama terus ya. Nanti at the end tadi berapa ternyata ya? 31 Desember 2023 ya. Actual payment-nya cuma berapa? 995 tadi kan? Iya. Oke, berarti jurnalnya apa? Environmental liability-nya habis 1 juta ya. Kan dia nilainya udah 1 juta kan? Lalu real cash-nya berapa? 995. Ya berarti di sini kita akui sebagai apa? Gain, ya enggak? Karena yang tadi udah kita cadangin 1 juta, ternyata cuma 99. Kalau ternyata ya, what if actual payment-nya 1 juta 50.000. Berarti sama ya, environmental liability 1 juta. Nah, di sini ada apa? Loss ya. Loss-nya berapa? 50.000. Maka pada cash 1 juta tambah 50.000. Paham? Oke ya. Oke. Sekarang kita absen dulu. Absen sesi 2. Absen yang kedua, silakan videonya dinyalakan jam 9.16. Oke, absen dulu ya. Silakan videonya dinyalakan dulu. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, lanjut ya. Kita ke PowerPoint lagi. Oke, ini udah. Oke, lanjut. Onerous contract. Ya, apa yang dimaksud dengan onerous contract? Onerous contract itu bisa pengertiannya kontrak yang merugi gitu ya. Oke. Atau misalkan ada kontrak yang dilanggar. Oke.
ada kontrak yang merugi, atau ada kontrak yang dilanggar. Nah, itu onerous contract. Oke, coba kita lihat ya. Kalau di sini nih konteksnya apa? Ya. Common types of provision, onerous contract provision. The unavoidable cost of meeting the obligation exceed the economic benefit expected to be received. Ya, unavoidable cost of meeting the obligation exceed the economic benefit expected to be received. Ya, oke. Jadi di sini ada cost yang tidak bisa dihindarkan untuk memenuhi suatu kewajiban melebihi daripada economic benefit-nya. Nah, ini berarti kayak kontrak yang merugi, betul nggak? Oke. The expected cost should reflect the least net cost of existing from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling the contract, atau the compensation or penalty arising from failure to fulfill the contract. Ya, jadi cost yang diharapkan itu harus merefleksikan apa? The least net cost of existing from the contract. Ya, jadi mana yang lebih rendah antara ya beban atau biaya untuk memenuhi kontrak atau kompensasi atau penalti ya terkait dengan kegagalan untuk memenuhi kontrak. Oke, jadi kan tadi kan onerous contract itu adalah tadi ya ada kontrak yang istilahnya kita bilang gagal lah gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di sini contohnya. Smart Sport operate profitably in a factory that it has leased and on which it pay monthly rental. Ya, Smart Sport operate profitably in a factory that it has leased and on which it pay monthly rental. Smart decide to relocate its operation to another facility. However, the lease on the old facility continue for the next 3 years. Unfortunately, Smart cannot cancel the lease, nor will it be able to sublet the factory to another party. The expected cost to satisfy the owner's contract are 200,000. In this case, Smart make the following entry. Ya, loss on the lease contract liability. Ya, jadi dia coba kita lihat ya, maksudnya ini apa? Ya, Smart Sport operates profitably in the factory that it has leased and on which it pay monthly rental. Ya, jadi dia ada sewa ya, betul nggak? Ya, ada sewa setiap bulannya yang harus dia bayar. Ya, lalu dia Smart decide to relocate its operation to another facility. Ya, dia itu apa? Mendesain atau membuat keputusan untuk apa? Merelokasi operasinya dia ke ya another facility. Oke. Okay. However, the lease on the old facility continue for the next 3 years. Ya, jadi tadi kan dia ada sewa ya. Oke, sewa atas fasilitas yang lama itu masih berlanjut sampai 3 tahun ke depan. Ya. Dan unfortunately itu nggak bisa di-cancel. Betul nggak? Rental yang udah terjadi, ya, rental yang udah harus dia yang udah dia kontrak itu nggak bisa di-cancel, nggak bisa dibatalkan. Ya, Smart cannot cancel the lease, nor will it be able to sublet the factory to another. Nggak bisa juga disubkan, maksudnya dikontrakin lagi ke pihak lain. Ya, oke, nggak bisa di-cancel nggak bisa, dialihkan ya ke pihak lain juga nggak bisa. Oke, the expected cost to satisfy the owner's contract adalah 200.000. Ya, berarti pada saat ini berarti dia karena nggak bisa dibatalin, ya dia harus tetap bayar ya, betul nggak? Oke, berarti dia jurnal apa? Loss pada liabilitas sebesar 200.000. Ya, jadi expected cost to satisfy the owner's contract 200.000. Ya, oke, paham ya? Oke. Nah, terus assume that the same fact as above for the Smart example and the expected cost to fulfill the contract 200.000. However, Smart can cancel the lease by paying penalty 175. Oke, boleh deh, nggak apa-apa, di cancel aja gitu misalnya gitu ya. Tapi dendanya berapa? 175.000. Ya, maka dia akan jurnal apa? Oke, loss pada lease contract liability 175.000 instead of 200.000. Ya, oke. Seperti itu ya. Kalau misalkan ada onerous contract. Jadi onerous contract itu adalah kontrak yang gagal. Ya, atau nggak jadilah kalau kita bilang gitu ya. Oke. Udah terlanjur kontrak tapi gagal. Nah, itu kita jurnal tadi apa?
loss pada lease contract liability. Jadi di sini kita lihat mana ya, dibilang mana yang lebih rendah antara cost of fulfilling contract atau the compensation or penalty arising from failure to fulfill the contract. Gitu ya. Ada komen dulu sampai sini? Nggak ada ya? Oke. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Jadi tergantung dia harus bayar penaltinya gitu ya, atau misalkan dia harus terbayar total kewajibannya gitu ya. Oke. Pastinya intinya kita mau yang lebih rendah dong, betul nggak? Ya, mau kena denda atau kita bayar full, ya kita pasti akan pilih yang lebih rendah gitu kan, betul ya, sesuai dengan kondisinya. Oke, restructuring provision. Ya, restrukturisasi. Restrukturisasi are defined as a program that is planned and controlled by management and materially change either, ya. The scope of business undertaking by the company or the manner in which that business is conducted. Company are required to have a detailed formal plan to restructuring and to have raised a valid expectation to those affected by implementation or announcement of the plan. Ya, jadi ini untuk apa? Restrukturisasi ya. Ya, ini juga termasuk untuk provisi. Ya, jadi restrukturisasi adalah dia bilang apa? Program yang direncanakan dan dikontrol oleh manajemen, ya, and materially change, dan secara material itu akan merubah apa? Scope dari bisnis, ya, atau caranya bisnis itu terjadi atau dilaksanakan. Itu berarti restrukturisasi, ya. Oke, kita lihat kalau di IFRS gimana kalau terkait dengan restrukturisasi. IFRS provide specific guidance related to certain costs and losses that should be excluded from the restructuring provision. Ya, misalnya cost included, direct dan incremental. Employee termination cost related directly to the restructuring. Ya, terkait dengan apa karyawan yang akan kita terminate, yang akan kita berhentikan. Ya. Oke, jadi nanti pasti ada cost-nya dong. Betul nggak? Misalkan kita harus bayar pesangon. Terus contract termination cost, such as lease termination penalty tadi ya, seperti tadi ya. Oke, kalau kita mau restrukturisasi bisnis kita, nah itu pasti nanti ada kontrak yang mungkin di-cancel. Ya. Oke, dan kita harus membayar apa? Penalty. Onerous contract provision tadi ya. Oke, kontrak-kontrak yang gagal. Nah, ini adalah yang cost included. Kalau cost yang excluded apa investment in the new system itu enggak, itu kan berarti ya memang fasilitas baru ya. Oke, lower utilization of facility itu enggak, ya. Oke, jadi artinya pasti nanti utilization atau penggunaan dari fasilitas pasti lebih rendah. Nah, itu enggak dimasukkan ya. Cost of training relocating staff itu enggak. Cost of moving asset or operation itu enggak. Administration or marketing cost enggak. Allocation of corporate overhead enggak. Expected future operating cost, expected operating loss unless they relate to an onerous contract, ya. Jadi nanti ya kan tadi kan sebenarnya restructuring itu kan apa tadi? Ya, dia mau misalnya merestrukturisasi bisnisnya. Ya, bisnisnya itu mau direstrukturisasi. Ya, jadi artinya tuh misalkan scope dari bisnisnya itu mau dirubah. Ya. Atau cara dia bisnisnya itu dirubah gitu ya. Jadi kayak perubahan organisasi lah gitu ya. Oke, perubahan organisasi karena mungkin ya situasi dan kondisi yang sekarang kurang memungkinkan, dia mau melakukan restrukturisasi ya ke depannya. Misalkan ada unit bisnis yang mau dia hapus, katakanlah gitu ya. Oke, misalkan dia memiliki beberapa unit bisnis, katakanlah dia memiliki bisnis unit travel, katakanlah gitu ya. Gitu. Nah, bisnis unit travel itu akan direstrukturisasi. Ya, akan direstrukturisasi. Tentunya kan, ya karena kan travel di masa COVID ini kan industrinya kan lagi turun banget kan, lagi down ya, betul nggak? Gitu loh, bisnis travel. Nah, dia ke depannya itu akan merestrukturisasi. Ya, dia merubah bisnisnya ke bisnis yang lain. Ya, gitu. Misalkan dia menciptakan platform seperti Zoom gitu ya, yang tadinya travel, dia menciptakan platform
seperti properti Zoom. Ya, berarti kan ada restrukturisasi bisnis. Nah, tentunya kan pasti ada kontrak-kontrak yang udah terjadi dong, betul nggak? Ya, entah itu leasing tadi kan. Oke. Nanti dia juga akan terminate karyawan di kemudian hari atau mengurangi karyawan gitu kan. Nah, itu harus kita masukkan ke dalam cost untuk restructuring provision tadi. Ya. Oke. Nah, ini misalkan kita lihat contohnya. Desember 12, 2019, Rhodia Group decided to close down a division making solar panel. Ya. Jadi dia memutuskan untuk menutup salah satu divisi, ya, division making solar panel. On Desember 20, a detailed plan for closing down the division was finalized. Letter was sent to the customer, warning them to seek the alternative source of supply and termination notice were sent to the staff of the division. Rhodia estimate that it's probable that it will have 500.000 restructuring cost. Ya, questionnya, should Rhodia report restructuring liability if it has the cost related to the restructuring? Ya, oke. Jadi jawabannya apa? The past obligating event for Rhodia is the communication and decision to the customer and employee, which give rise to the constructive obligation. Ya, jadi di sini muncul namanya constructive obligation. Ya, jadi kewajiban yang dikonstruk, yang dibentuk. Ya, because it create a valid expectation that the division will be closed. Ya, karena divisinya itu mau ditutup. An outflow of resources in settlement is probable and reliably estimated. Nah, berarti kita ada provisi ya. Berapa? 500.000. Ya, berarti dia harus menganggap ini sebagai provisi. Betul ya? Oke. Jadi provisi itu kan tadi 500.000 itu kan kejadian masih masa depan, betul nggak? Oke, tapi udah bisa diestimasi dari sekarang. Karena dia mau melakukan penutupan salah satu divisinya. Gitu ya. Oke. Misalnya sekarang nih, misalkan Lion. Lion itu dia punya divisi parcel gitu ya misalnya ya, divisi penerbangan komersil. Ya, misalnya nih ekstrimnya penerbangan komersilnya mau ditutup. Gitu ya. Dia hanya fokus kepada kurir ya. Karena kalau nerbangin barang kan lebih gampang sekarang gitu ya daripada nerbangin orang, betul nggak? Ya. Oke, orang kan pasti akan berkirim-kirim dari antar pulau gitu ya. Nah, itu lebih ya industri kurir tuh malah lebih di masa pandemi Covid ini ya justru industri kurir itu semakin meningkat, betul nggak? Karena penjualan online semakin meningkat gitu ya. Oke, orang jarang keluar rumah sehingga lebih banyak belanja lewat online. Oke, jadi kurir itu justru di masa pandemi ini dia justru meningkat, misalkan gitu. Sementara kalau yang penerbangan dia mau restrukturisasi, dia mau tutup. Nah, berarti kan terkait dengan penerbangan itu ya tentunya nanti ada pramugari yang harus dia lay off, betul nggak? Gitu. Ya, ada kontrak-kontrak sebelumnya yang harus dia batalkan gitu kan, dan ada dendanya dan sebagainya. Nah, itu nanti harus disajikan sebagai provisi, ya. Oke. Nah, lalu ada lagi self insurance, ya. Self insurance is not insurance but risk assumption. Ya, asumsi resiko. Nah, di sini there is a little theoretical justification for the establishment of a liability based on the hypothetical charge to insurance expense. Condition for accrual stated efforts are not satisfied prior to the occurrence of the event. A company must provide reconciliation of its beginning to ending balance for each major class provision, identifying what caused the charge during the period. Jadi di sini ya kalau kita punya provisi yang masih ada itu tiap tahunnya atau setiap akhir periode itu harus di-reconcile lagi. Harus di-adjust lagi gitu ya. Oke, antara beginning sama akhirnya itu masih sesuai nggak gitu loh jumlahnya. Ya, atau misalkan tingkat keterjadiannya. Ya, kemungkinan dia akan terjadi atau enggak. Oke. Provision must be described and the expected timing of any outflow disclosed. Ya, jadi harus di-describe ya, kapan kira-kira terjadinya ya kejadian tersebut. Kapan kira-kira terjadinya kita akan bayar. Disclosure about uncertainty related to expected outflow as well expected reimbursement should be provided. Tentunya ya, baik jumlah maupun kapan dia akan terjadinya itu harus kita sajikan. Ya. Oke, nah ini berarti apa nih? Kalau yang dimaksud kita balik lagi ke slide sebelumnya, self-insurance. Self-insurance is not insurance but risk assumption. Jadi asumsi resiko.
There is a little theoretical justification for the establishment of liability based on hypothetical charge, ya, to insurance expense. Ya, condition for accrual stated in IFRS are not satisfied prior to the occurrence of the event. Ya, jadi untuk kondisi-kondisi ini, ya, tadi kan sebenarnya kalau provisi itu kan sesuatu yang apa tadi kemungkinan kejadiannya, ya, keterjadian sama waktunya kan masih nanti, betul nggak? Ya, belum bisa diprediksi secara pasti, ya, tapi bisa diestimasi secara andal. Ya, jadi itu sebenarnya seperti apa? Seperti kayak misalnya kita ini, ya, kan kalau di akuntansi itu kan harus yang namanya ada prinsip yang namanya prudence, gitu ya, ada kehati-hatian, betul nggak? Oke, jadi artinya kalau misalkan ada beban atau liability, ya kemungkinan terjadi kita akui, betul nggak? Ya, tapi kalau yang sifatnya keuntungan di masa depan itu jangan diakui. Ya, tapi kalau kejadian masa depan yang bisa merugikan kita atau kita harus muncul keluar kas, itu harus kita akui. Tapi kalau yang sifatnya menguntungkan tidak kita akui. Ya, paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Jadi di sini kalau dibilang itu seolah-olah kayak beban asuransi aja gitu ya. Kan kalau asuransi itu misalkan asuransi kerugian atau asuransi kematian. Kerugian dan kematian itu kan kita kapan ruginya, misalkan terjadi bencana terhadap perusahaan kita gitu ya, atau kematian itu kan baru masa depan, betul nggak? Gitu ya. Oke. Kalau kita gabung ke asuransi itu kan harus ada beban asuransi yang kita bayar. Ya, harus ada beban asuransi kita bayar, ya. Nah, itu sama aja lah kayak tadi provisi juga kayak gitu. Kejadiannya masa depan tapi udah ada beban yang harus kita bayar sekarang. Beban yang kita akui sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kontingen. Ya, apa itu kontingen? Apa bedanya kontingen dengan provision? Ya, contingent liability. Oke. Kalau kontingen itu tidak diakui in the financial statement because they are Kalau coba bedakan antara provisi sama kontingen. Kalau provisi itu ketidakpastian tadi waktu, timing, and amount-nya tidak pasti, betul nggak? Kalau provision itu, tapi bisa diestimasi dengan layak. Kemungkinan kejadiannya itu tinggi. Tapi kalau kontingen, itu kemungkinan kejadiannya itu rendah. Paham nggak? Jadi kayak backup plan ya, Pak? Kenapa? Kayak plan B, backup plan itu. Kalau plan A, plan B, ya nggak kayak gitu juga sih. Kalau kontingen itu masih gelap gitu loh, ya, masih gelap. Kalau provision dia agak abu-abu. Kalau abu-abu kan berarti artinya masih bisa lah diprediksi gitu ya, gitu loh. Kapan kejadian, kayak misalkan tadi warranty bisa kita estimasi secara layak. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kita, betul nggak? Oke. Yeah. Tapi kalau kontingen itu susah gitu loh. Kapan kejadiannya kapan, ya, klaim apa, jumlahnya berapa, itu kemungkinan kejadiannya itu, ya, itu sangat rendah. Gitu loh. Tidak bisa kita estimasi secara layak. Nah, kalau kontingen itu tidak perlu kita akui. Ya. Oke. Present obligation for which it is not probable that payment will be made. Jadi dia bilang not probable. Kalau provision kan probable. Ya. Tapi kalau contingent itu adalah not probable. Ya. Oke, dibilang reliable estimate of the obligation cannot be made. Jadi estimasinya juga susah. Gitu ya, di estimasinya itu cukup susah. Ya, berapa-berapanya. Itu adalah contingent liability. Gitu ya. Oke. Bisa kasih contoh kira-kira apa? Nah, ini coba kita lihat dulu ya. Present the general guideline for the accounting and reporting contingent liability. Oke. Nah, kita lihat di probability-nya. Kalau probability-nya kira-kira 90% minimal, itu berarti provision. Kalau probable, more like
more likely than not, 51 sampai 89% masih provisi. Kalau possible but not probable, 5 sampai 50%, disclosure aja. Tapi kalau remote itu berarti rendah banget keterjadiannya ya, itu nggak perlu di-disclose. Ya, nah itu yang bisa menentukan adalah professional judgment kita nantinya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kemungkinan kejadiannya itu sangat-sangat rendah, gitu ya. Nah itu nggak bisa kita estimasi dengan layak. Gitu. Jadi itu sifatnya berarti kontingent. Berarti kontingent itu adalah udah yang 50% ke bawah, betul nggak? Gitu ya. Oke. Kalau kira-kira masih perlu kita ungkapkan, kita ungkapkan. Tapi kalau nggak sama sekali, remote banget gitu ya, nah itu nggak perlu kita ungkapkan. Kalau ungkapkan itu berarti cuma catatan, betul nggak? Di catatan kaki ya, di catatan atas laporan keuangan. Ya, itu berarti di-disclose. Tapi kalau dia provisi harus dicatat di jurnal, seperti tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang kontingent aset. Ya. Kalau kontingent aset itu berarti kebalikannya ya. Kalau kontingent aset itu berarti kita akan dapat keuntungan di kemudian hari. Kalau contingent liability kan kita akan mendapatkan, kita harus bayar sesuatu atau rugi di masa depan, betul nggak? Itu contingent liability. Kalau contingent asset, ya kita akan mendapatkan keuntungan di masa depan yang belum pasti juga. Oke. A contingent asset is a possible asset that arises from past event and whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of uncertain future event not wholly within the control of the company. Ya, oke. Jadi possible asset ya yang akan muncul karena dari past event yang eksistensinya itu akan keberadaannya itu akan di masa depan, tergantung dari keterjadian atau ketidakterjadian dari suatu peristiwa. Ya ini bahasanya mungkin susah ya gitu ya. Oke. Jadi artinya nih sini sesuatu keuntungan di masa depan yang nggak pasti. Nah itu ibaratnya ya kalau tadi kan kalau dia prudence ya nggak apain diakui gitu ya. Oke. Misalnya, kita dijanjikan akan dapat hibah. Ya. Perusahaan kalau misalkan buka nanti di daerah misalkan ya, di daerah tertentu ya. Misalkan buka pabrik, misalkan kita kalau misalkan buka pabrik di daerah Kalimantan, itu kita akan dapat hibah dari pemerintah, misalnya gitu ya. Kalau kita buka universitas, PPM buka universitas di Kalimantan misalnya gitu ya. Oke, itu kita dapat hibah nanti dari pemerintah. Nah, itu kan sesuatu yang menguntungkan tapi di masa depan dan belum pasti, betul nggak? Nah, itu nggak perlu kita catat. Ya. Oke, itu tadi sama ya. Possible refund from the government in tax dispute itu juga sama ya. Oke, misalkan ada kira-kira kita akan dapat refund nanti berapa dari pemerintah, ya itu juga nggak perlu kita catat. Nah, itu berarti contingent asset. Ya. Kalau misalkan kita dalam misalkan proses pengadilan, ya kira-kira kita yakin nih kita akan menang. Kalau kita menang kita dapat duit nih nanti gitu ya, betul nggak? Karena ada tax refund, nah itu jangan usah dicatat. Paham ya? Oke. Nah ini juga sama, pending court cases with a probable favorable outcome. Kita lagi di pengadilan, ya. Oke, di pengadilan itu kita yakin akan menang. Ya itu nggak perlu dicatat juga. Gitu. Nanti kalau udah kejadian baru, ngerti nggak? Kalau udah real, barulah kita catat sebagai keuntungan, gitu ya. Oke. Nah ini juga sama, ya. Pokoknya intinya the general rule related to contingent asset are presented, ya. Virtually certain contingent asset are disclosed when an inflow of economic benefit is considered more likely than not to occur, greater than 50%. Ya, virtually certain, 90% probable, report analysis asset, no longer contingent, ya, disclose. Jadi, kalau dia yakin banget bahwa akan mendapatkan tax refund misalnya gitu ya, udah keluar lah gitu ya, udah keluar keputusannya, nah itu baru boleh dia catat. Gitu ya. Misalnya keputusan udah keluar tapi uangnya masih nanti. Ya kan? Nah, itu baru boleh dia catat. Report as an asset. Oke. Nah, ini kalau untuk presentation dari current liability. Usually reported at their full maturity value
difference between present value and the maturity value is considered immaterial. Nah, ini contoh-contoh ilustrasinya ya. Current liability. Ya, kita lihat. Dia biasanya di present berdasarkan apa? Tanggal jatuh temponya gitu ya. Oke. Perbedaan antara present value dan maturity value is considered immaterial, ya. Perbedaan antar, jadi karena dia current liability, ya maka ya kalau misalkan ada selisih antara present value dengan mature value itu biasanya nggak material. Seperti tadi kan, ya. Kalau misalkan kurang dari setahun kan berarti current liability ya. Misalkan kita present value kan, present value ini cuma setahun. Ya itu berarti biasanya selisihnya itu nggak material, ya. Nah ini contohnya cara presentasinya ya. Current liability, trade payable, other financial payable, other non financial liability, derivative financial instrument, loan and borrowing, tax payable, ya. Oke. Nah sekarang coba kita lihat analisa laporan keuangan ya yang menggunakan akun current liability. Coba kita lihat. Nah, di sini oh ini harus pakai bukunya ya, harus lihat di ilustrasinya ya. Jadi misalkan gini. Yang pertama itu tentang likuiditas. Nah, kalian juga ada belajar sebenarnya ini ya di manajemen keuangan. Likuiditas itu apa? Likuiditas adalah ya regarding the liability is the expected time to elapse before its payment. Two ratio to have access liquidity. Ya, jadi sebenarnya liquidity itu adalah melihat kemampuan perusahaan untuk bayar utang, betul nggak? Ya, seberapa mampu perusahaan membayar utang-utangnya. Ya, berarti rumusnya apa? Current ratio itu berarti current aset dibagi current liabilitas. Ya, jadi misalkan kalau kita lihat laporan keuangan di ilustrasi 13-19, current asetnya 18, current liability-nya 14. Hasilnya 1,28 kali. Ya, artinya apa nih? 1,28 kali. Current asetnya lebih gede daripada current liability ya, betul nggak? 1,28 kalinya berarti artinya apa? Setiap $1 utang jangka pendek dijamin oleh $1,28 aset lancar, betul nggak? Gitu ya. Oke. Atau aset lancarnya 1,28 kali lebih besar daripada utang lancar. Nah, kalau mau lihat lebih cepatnya lagi, pakai exit test ratio. Jadi dalam current asset itu, ya, dalam current asset itu kan ada kas, piutang, inventory, betul nggak? Gitu ya. Ada prepaid segala macam. Nah, dalam exit test ratio, current assetnya itu yang kita pakai cuman yang liquid aja, yang benar-benar liquid. Misalkan kas, short term investment, misalkan deposito, piutang bersih, betul nggak? Yang gampang diuangin, ngerti nggak maksudnya? Kalau inventory kan butuh waktu ya untuk diuangkan. Jadi kita pakainya exit test ratio. Ya, jadi current asetnya cuma menggunakan kas, investasi jangka pendek dan juga piutang bersih. Ya, dibagi dengan current liability. Ya. Oke, misalkan dapat sekian angkanya, pasti angkanya lebih rendah, betul nggak? 0,85 kali. Ini berarti hanya menggunakan current asset yang liquid. Ya, berarti setiap $1 utang jangka pendek dijamin oleh $0,85 dari aset yang liquid. Berarti lebih rendah ya, betul nggak? Oke. Ya. Daripada yang current ratio-nya. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Ada komen? Oke, kalau nggak ada kita masih punya waktu 13 menit. Ada pertanyaan dulu nggak? PR udah dikumpulin semua ya? Udah, Pak. Oke. Nanti akan saya kirim lagi tugas yang baru ya. Oke, ini saya akan stop recording dulu ya kalau nggak ada pertanyaan. Oh ya, kita bahas ini dulu deh. PR yang kemarin ya, sampai kita nanti sampai jam 10. Oke. Salah apa nggak kita bahas untuk sampai selesai waktu kita jam 10 ya. Oke. Untuk ngabisin waktu.
Camp 2, kita lihat di sini tugas ya. Oke, tugas yang kemarin. Oke, ini ya tugasnya ya. Oke, coba kita lihat. Nomor 31. Liabilities are apa? Any account having credit balance after closing entry are made. Deferred credit that are recognized and measured in conformity with generally accepted accounting principle. Obligation to transfer ownership, share to other entity. Present obligation arising from past event resulting in an outflow of resources. Oke, yang benar yang mana? Yang D. 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 Nah, ya. Oke. Jadi kewajiban sekarang. Jadi kalau kita bahas secara teoretikalnya gitu ya. Liabilitas itu apa? Ya kewajiban sekarang. Ya, kewajiban saat ini. Yang muncul dari apa? Muncul dari past event. Muncul dari kejadian masa lalu yang akan membuat outflow atau membuat sumber daya kita tuh nanti harus keluar, betul nggak? Karena apa? Karena yang namanya utang itu kan harus dibayar. Ya, sampai mati pun utang itu harus dibayar. Ya, tidak ada cara lain untuk menghilangkan utang selain harus dibayar, betul nggak? Gitu ya. Ya, karena utang itu adalah wajib kudu dibayar. Ya, jadi munculnya karena apa? Karena pas event. Pas event itu apa? Yaitu tadi karena kita melakukan penjualan, maka akan muncul yang namanya provisi terkait warranty, betul nggak? Pas eventnya itu adalah adanya penjualan. Gitu loh. Atau pas eventnya apa? Karena kita beli barang secara kredit, kan udah kejadian tuh. Karena kita beli barang ya muncul utang, betul nggak? Nah, gitu. Ya, kewajibannya sekarang muncul dari pas event, ya, oke, yang akan memunculkan apa? Pengorbanan sumber daya ekonomi kita di masa depan. Nah, itu adalah liabilitas. Which of the following is a current liability? Yang mana jawabannya? A long-term debt maturing currently, which is to be paid with the cash in the sinking fund. Ya, a long-term debt maturing currently, which is to be retired, which proceeds from a new debt issue. A long-term debt maturing currently, which is to be converted into ordinary share. None of these answer choice are correct. Yang mana jawabannya? D. D. Delta. Iya, Delta. Delta. Long-term debt maturing currently, which is to be paid with cash in the sinking fund. Ya. Long-term debt maturing currently. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo ya currently. Ya, berarti dalam jangka waktu dekat, which is to be paid ya, yang akan dibayar dengan menggunakan apa? Cash sinking fund. Long-term debt maturing currently, which is to be retired, which proceed from a new debt issue. Ya. Utang jangka panjang yang akan bayar dari ngutang lagi, ya. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu ya. Oke. Berarti udah pasti enggak. Kalau nomor A masih oke, masih bisa ya. Oke. Long-term debt maturing currently, which is to be converted into ordinary share. Ya. Bukan. Berarti yang mana jawabannya? Yang A, ya. Which is paid in the sinking fund, ya. Oke. Bukan yang D ya, yang A. 85. Gloves Corporation sign a 3-month zero interest bearing 152-205 not on November 1st, 2019 for the purchase 150,000 of inventory. The adjusting entry made at December 31 will include a apa? Close Corporation sign 3 bulan kontrak ya. Notes tanpa bunga.
Wesel tambah bunga 152.205 November 1 untuk harga 150.000. Adjusting entry yang dibuat 31 Desember 2019 apa? Tadi dia 1 November, Desember, Januari, 3 bulan ya, betul nggak? November 1 ya 2019 dia membeli 150.000 inventory ya. Berarti artinya dia beli inventory 150.000 sebenarnya nggak ada bunga, tapi nanti pada saat dia bayar harus berapa? 152.205. Jadi sebenarnya itu juga bunga, betul nggak? Gitu ya. Dia beli barang 150.000, dia bilang sih Weselnya nggak ada bunga, tapi nanti pada saat dia bayar harus 152.205. Ya itu sebenarnya bunga ya. 2205 itu bunga. Nah, sekarang jurnal apa yang dibuat di 31 Desember? Nah, berarti dia akan jurnal berapa apa? Berarti 2205 itu adalah bunga untuk 3 bulan sebenarnya ya, betul nggak? Berarti kalau dari November ke Desember berapa? 2 bulan. Ya, berarti berapa nih jawabannya? Berarti 2/12. Gitu ya. Atau 2/3 ya, gitu ya. Oke. 2/3 kali berapa? 2205. Berarti kan bunga per 2 bulan ya. Coba 2/3 kali 2205. Ya. 2/3 kali 2205. Berapa? 1470. Berarti debit jurnalnya kan berapa? Berarti ada berapa? 4470 tadi ya. 1470. 1470. Berarti kan jurnalnya apa? Interest expense pada interest payable, betul nggak? Oke, mana yang betul? B. B. Bravo ya. Oke ya. Nomor 86. The effective interest on 12 month, zero interest bearing notes 300.000, discounted at the bank's 10% is gimana? Effective interest on 12 month, zero interest bearing note 300.000, discounted at the bank 10% is, maksudnya apa nih? Jadi dia ya notes payable 300.000 ya, dibilang sih zero interest gitu ya. Oke. 12 bulan didiskontokan, discounted at the bank 10% is kira-kira berapa? Maksudnya gimana nih? Ada komen nggak? The effective interest rate on the 12 month, zero interest bearing notes 300.000, discounted at the bank 10% is gimana maksudnya? Ada kalian jawabnya gimana? Coba ada yang punya jawaban dulu? Kalian jawab apa? Yang D, Pak. Yang apa? Yang D. Yang D. D. 11,11 dari mana? Dari expense-nya kan dia 10% kan, Pak. Jadi dia 10% dikali 300.000. Jadi kan interest expense itu kan 30.000. Habis itu karena dia minjem, terus saya ngurangin, Pak. Jadi 300.000 dikurangin 30.000, jadi kan 270. Jadi 30 dibagi 270. Jadi 11,11. Iya. Ada lagi yang lain? Sama, Pak. Sama. Sama dengan Johnson. Sama. Sama, 11, jadi 10% kali 300 gitu ya? 10% kali 300 berapa? 30.000. 30.000. Itu dulu ya, 10% kali 300.000, 30.000. Terus diapain 30.000 ini? 30.000 ini terus diapain? 30.000-nya dibagi sama 300.000 dikurangin 30.000. 30.000 dibagi dengan 100.000. Dibagi 300 kurang 30, Pak, jadi 270. 30.000 dibagi 270. Dikurangi 30.000 gitu. Ini logika berpikirnya gimana ya? Coba. Logic thinking-nya gimana coba?
30.000 dibagi 270 gitu maksudnya. Iya, Pak. Ya. Jadi di sini berapa tadi hasilnya? Nah, sama aja 30.000 dibagi berapa? 270 gitu ya. Oke. Berapa nih hasilnya? 11,11%. 11,11. Ada yang punya pendapat? Maksudnya secara logikanya ini gimana ya? Secara logiknya. The effective interest on 12 month, zero interest bearing notes 300.000, discounted at the bank 10%. Berarti pada saat dia jurnal sekarang gimana jurnalnya kira-kira? Jurnal awalnya gimana? Jurnal awalnya gimana? Coba kita lihat ke PowerPoint ini ya. Jadi biar jelas. Jadi cara logikanya juga kalian harus paham. Kita lihat yang nah ini. Ini ya. Yang bunga ya, tanpa bunga ya. Nah, ini zero interest ya, bearing note issue. Satu Maret, landscape issue 102, 4 month, zero interest bearing note. The present value adalah 100.000. Landscape record this transaction as follow. Cash pada notes payable. Ini kan berarti tanpa bunga. Ya. Pada saat nanti jatuh tempo, 2.000 itu dianggap sebagai interest expense pada notes payable, lalu notes payable pada cash. Nah, di sini kan udah nggak ada lagi ya contohnya. Nah, ini tadi ya. Yang terkait dengan, nah, misalkan dia borrow 75.000 from the Shore Bank by signing 12 month zero interest bearing. 81.000. Ya. Oke, dia meminjam uang 75.000 ya, zero interest sebesar 81. Nah, di sini dia catat berapa? Cash pada notes payable 75. Betul ya? Oke. Jadi nanti artinya dia akan bayar berapa? Dia akan membayar 81.000, betul nggak? Ya, dia akan membayar nanti 81.000, tapi dia ngakuin utangnya sekarang berapa? 75. Nah, interest calculation-nya berapa? Ya. Ini kan 1 Oktober berarti 31 Desember, 6.000 dikali 3/12. Betul ya? Kan dari Oktober, November, Desember, betul nggak? Oke, 1.500. Interest expense pada notes payable berapa? 1.500. Nah, di sini terus, nah ini nggak ada lagi ya. Nah, kalau tadi dari yang soal, ya, dari yang soal tadi, nanti saya jelaskan ini minggu depan deh ya, karena waktu kita udah selesai, ya. Nah, ini sebenarnya the effective interest-nya 12 month, zero interest bearing notes payable 300.000, discounted at the bank 10%. Ya. Oke, berarti 10%, ya betul ya, 10% dikali 300 itu kan berapa? 30.000 ya. Oke, 30.000 terus dibagi dengan total ini kan 270. Ya. Berarti kan dia sebenarnya ininya 270 dapatnya ya. Betul nggak? Maka bunganya 11,11%. Oke. Kalau begitu cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jadi minggu depan kita kuis ya. Oke, ini terima kasih. Sebentar, saya akan ini dulu. Saya akan stop recording. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat siang.